Selamat pagi kakak-kakak. Hari ini saya akan memperhatikan cerita di bulan April, yaitu cerita yang pertama yang berjudul Belajar Berbagi. Nah, medianya adalah gambar seperti ini. Ya, ada tikus, ada ayam, dan juga ada babi. Nanti kita akan bercerita sambil kita memperagakan yang ada di depan kita ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Selamat sore adik-adik. Sore. Apa kabar semuanya? Baik-baik, Joko. Wah, kalian semuanya tampak semangat sekali ya. Hari ini kakak mau bertanya dulu nih sebelum kakak bercerita. Siapa di sini kalau dia punya makanan gak pernah mau berbagi kepada temannya? Dia tuh nggak mau bagi, Kak. Ayo, ngaku. Pasti ada nih. Ada tuh, Kak. Dia. Nggak mau Atau bagi. ada yang baru beli es krim, takut untuk diminta temannya, dia ngumpet-ngumpet supaya tidak diminta temannya. Kakak harap di sini tidak ada ya. Kalaupun ada, kita mau belajar untuk berbagi. Nah, hari ini berkaitan dengan apa yang kakak tanyakan tadi. Kakak mau bercerita tentang suatu kisah. Kalian mau dengar? Siapa yang siap dengar cerita? Oke, langsung saja ya. Di sebuah hutan hiduplah 3 ekor hewan yang bersahabat dengan baik, yaitu ada tikus, babi, dan ayam. Nah, mereka ini sudah bersahabat sangat lama. Bahkan hari-hari mereka itu selalu bersama. Mereka bermain bersama, mereka mencari makanan bersama, dan bercanda bersama. Ketika mereka sedang berjalan di hutan, tiba-tiba karena angin yang sangat kencang, ada sebuah pohon besar menjatuhkan buahnya. Kira-kira buah apa ya? Ternyata adik-adik pohon apel. Wah, apelnya sangat besar sekali. Wah, apelnya sangat besar. Ini akan menjadi makanan yang lezat, kata si babi. Itu enak sekali pasti. Bagaimana kalau kita bagi 2 aja, babi, kata si tikus. Apa kamu bilang? Bagi 2? Tidak, aku yang pertama melihat buah apel itu. Buah apel itu akan menjadi milikku, kata si babi. Wah, gimana ya permasalahan mereka? Mereka kan bersahabat, tapi mereka memperebutkan 1 buah apel. Kira-kira ada solusi enggak adik-adik untuk mereka berdua? Dibelah dia apelnya. Gak mau dia dibelah sama si babinya. Babinya beli. Tiba-tiba datang nih adik-adik, sahabatnya yang satu lagi. Kok 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 kok. Ayam pun datang. Ada apa ini? Kok kalian sepertinya sedang bertengkar, memperebutkan sesuatu? Iya nih, si babi, aku sudah bilang, apelnya kan cuma 1. Bagaimana kalau kami bagi 2? Kan adil, setengah untukku, setengah untuk babi. Tetapi babinya tidak mau, kata si tikus. Enggak, aku yang dulu melihatnya, maka apel itu menjadi milikku. Aku sangat suka apel. Aku tidak mau berbagi untuk si tikus itu, kata si babi. Dan si ayam pun punya ide adik-adik. Aku punya cara untuk memecahkan masalah kalian ini, kata si ayam. Apa, kata si babi. Aku akan mengadakan perlombaan. Siapa yang pertama kali dapat menuju bukit di atas, maka dia akan jadi pemenangnya dan apel ini akan menjadi hak miliknya, kata si ayam. Siapa takut? Aku kan besar badannya, aku juga berlari kencang, tenaga kuat, kata si babi. Mendengar hal itu, si tikus sedih adik-adik. Wah, bagaimana ini? Badanku kan kecil. Aku pasti kalah dari si babi, kata si tikus. Tapi aku harus mengikuti perlombaan ini, aku harus setuju. Aku kan harus sportif, katanya gitu. Oke. Kemudian mereka pun mulai mempersiapkan untuk lomba. Tetapi ada satu hal yang dilakukan oleh si tikus adik-adik.
Dia membawa tas adik-adik, dia mempersiapkan perlengkapan, dia masukkan beberapa makanan. Kira-kira untuk apa ya si tikus memasukkan makanan ke tasnya? Kan mereka mau lomba. Datang si babi. Hei tikus, kita kan mau lomba. Kenapa kamu bawa tas dan bawa perlengkapan segala? Kata si babi. Hei babi, nanti di atas aku akan makan. Makanya aku akan mempersiapkan makanan di sana. Dengan perlengkapan yang ada, aku masukkan ke tas. Supaya nanti di tempat bukit yang tinggi, enak tuh makan yang enak-enak. Santai, kata si tikus. Mendengar hal itu, karena babi ini kan sukanya makan adik-adik. Dia tidak mau kalah. Kalau begitu, aku juga harus bawa tasku yang lebih besar. Aku bawa perlengkapanku yang lebih banyak, katanya. Dia masukkan adik-adik makanan ke dalam tasnya, perlengkapannya. Saking asiknya dia memasukkan perlengkapannya itu, dia tidak sadar adik-adik. Tiba-tiba tikus dengan diam-diam masuk ke dalam tasnya. Lalu ayam pun datang. Apakah kalian sudah siap untuk memulai perlombaan ini? Tentu saja siap, kata si babi. Mana si tikus? Oh, biarkan saja dia kalah. Biar aku saja yang mendapatkan apel itu. Aku akan dengan mudah mendapatkannya tanpa ada dia, kata si babi. Lalu si ayam pun berkokok. Kok, 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 kok. Itu tandanya perlombaan akan dimulai. 1, 2, 3. Kemudian si babi mulai berlari dengan kencang. Aku akan mendapatkan apel. Aku akan mendapatkan apel. Wah, perutku sudah sangat lapar. Apel itu sangat lezat. Dia semangat adik-adik. Tetapi sampai di pertengahan jalan adik-adik, sudah hampir dekat dengan bukit yang dituju, dia mulai berhenti. Capek sekali. Aku berhenti dulu, katanya. Ketika dia berhenti, tiba-tiba tikus keluar dari tasnya adik-adik, meloncat, dan dia kemudian memulai berlari ke ujung bukit tersebut dengan cepat. Dia pun berlari dan berlari sekencang-kencangnya. Ketika itu si babi sudah tidak bisa mengejarnya adik-adik, dan pemenangnya adalah tikus. Wah, lalu kemudian si ayam pun menyerahkan apel yang besar itu kepada tikus. Karena kamu adalah pemenangnya tikus, kamu berhak mendapatkan apel ini, kata si ayam. Kok dia yang mendapatkan? Aku yang berlari sekuat tenaga. Aku pikir aku akan yang menjadi pemenang. Kenapa dia yang menjadi menang? Katanya. Si babi pun kesal adik-adik. Dia kecewa, dia marah, bukannya manyun. Dia tidak bisa senyum lagi. Tetapi apa yang dilakukan si tikus ini adik-adik? Dia datang menghampiri si babi, katanya. Hei sahabatku babi, kita sudah bersahabat lama. Aku akan memberikan sebagian apelku ini untuk kamu. Apel ini kan besar, kita bisa bagi. Bahkan, hei ayam, kamu juga datang kemari. Aku akan berbagi juga denganmu. Apel ini kita bagi 3. Dan aku juga tadi bawa perlengkapan dari rumah. Dan ini makanannya, kita nikmati bersama di sini, kita santai di sini. Kita bertiga kan bersahabat, kata si tikus. Wah, baik sekali ya si tikus. Dia mau berbagi kepada teman-temannya. Bahkan tadi si babi yang menjadi lawannya ketika lomba, dia mempunyai hati untuk berbagi adik-adik. Dan apa hasilnya? Mereka semua bisa menikmati makanan bersama dan mereka bersuka cita. Ceritanya selesai, tepuk tangan. Wah adik-adik, cerita ini mengajarkan kita nih bagaimana kita harus belajar berbagi. Kalian lihat si tikus tadi ya. Si tikus ini walaupun dia tadinya menjadi pemenang dan dia berhak mendapatkan apel yang besar itu, dia mau berbagi kepada si babi yang menjadi lawannya dan juga ayam tadi. Dan tapi berbeda dengan si babi, dia itu serakah, pelit, bahkan untuk sahabatnya sendiri dia tidak mau berbagi adik-adik, saking dia serakahnya. Nah, kalian pilih yang mana? Karakter si babi atau karakter si tikus ini dalam cerita ini?
Nah, adik-adik, kita tentunya akan memilih karakter si tikus karena hasilnya seperti yang tadi. Adik-adik, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kenapa ya kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita sesama manusia, sesama teman, harus saling mengasihi, saling menolong. Nah, ketika ada teman kita yang kesulitan, kesusahan, apa yang bisa kita tolong, kita tolong. Jangan pelit-pelit, ya, jangan perhitungan. Tuhan sudah mengajarkan kita tentang kasih. Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka tugas kita sekarang adalah mengasihi orang-orang yang berada di dekat kita, terutama orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Oke adik-adik, mulai sekarang kita belajar berbagi. Siapa yang setuju? Iya. Oke, kalian hebat-hebat semua. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.